Jadi Bapak tolong. Nah, sepatah kata saya situ dan sekarang saya beri kesempatan Pak Panitia. Baik, terima kasih. Nah, kami atas nama Jemaat Damai mengharapkan bahwa pasukan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Wah. Baik buat saya, Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik buat saya. Satu hal Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak dari Paniai tinggalkan semua teman-teman, orang tua. Dia bilang saya pergi kemana Tuhan mau suruh. Dan pertama kali orang tua jalan kaki di Nalca sana. Hari ini Nalca diberkati Tuhan luar biasa. Sekolah kita bisa berdiri sana, pendidikan boleh berdiri di sana. Orang tua tidak hanya di situ, dia kembali lagi. Dan ada dua teman. Yang satu Bapak Yerido ke Tolikara sana. Dan Bapak ambil keputusan untuk mengabdi di Maki. Bapak cerita bahwa Maki waktu itu belum aman, perang. Orang semua lari kiri kanan. Bapak jadi guru dan juga jaga kota ini. Karena tidak bisa orang bertahan tahun itu, banyak kasus yang terjadi sudah tahu. Tapi orang tua saya berdiri sampai pensiun di sini. Karena itu saya lihat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk Maki ini harus bangkit, harus jadi berkat. Harus muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang berdiri membela kepentingan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang harus binasa. Tapi harus semua diselamatkan. Karena itu yang orang tua bawa di sini adalah pendidikan dan juga gereja. Ini tolong dijaga dengan baik. Tidak boleh anak di Maki ini tidak ada yang tidak sekolah. Tidak boleh tidak ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Pak Camat, ini generasi ini harus kita lihat. Sekolah-sekolah lihat. Siapa yang tidak sekolah tangkap. Bawa mereka sekolah, tugaskan mereka. Kalau tidak boleh digaji tuh. Ini orang tua biasa sampaikan begitu. Buktinya Pak Sekda tadi secerita. Dia tidak sekolah, orang tua pergi tangkap. Saya dengar cerita karena tidak lari, mau lari kemana lagi. Langsung turun di pagar tuh, langsung turun di kebun, langsung paku dapat. Jadi ini mau lari kemana lagi. Orang tua bilang sudah, itu kok Bapak sudah datang, jadi kau ikut sudah. Artinya bahwa masa depan kita itu ada di tangan anak-anak kita. Karena itu tidak boleh ada yang tidak sekolah di sini. Semua mama, bapak-bapak, makanan yang bagus, hasil kebun yang bagus, ternak yang bagus, kasih makan ke anak-anak.
Jangan pergi jual kemana-mana karena mereka butuh gizi supaya IQ mereka di atas rata-rata. Supaya mereka harus jadi orang yang pintar. Itu yang orang tua sampaikan. Kalau siapa yang tidak sekolah, kalau orang tua saya dia pegang jaket dia sebabat. Nanti urusan dari belakang, yang penting masa depan itu dulu kau pikir. Hari ini mungkin kau sakit hati dengan saya, tapi besok kau akan tertawa dan bilang ini karena bapak ini. Itu pesan yang pertama. Siap? Pendidikan di sini harus jadi pendidikan yang mantap, pendidikan yang unggul, supaya ke depan ada harapan untuk kita orang Maki. Tapi kalau orang Maki sebanyak Tuhan berkati kan orang tua kita terima ini. Yang kedua harus urus gereja. Kita diberkati, tidak diberkati, berkat itu ada di gereja. Karena itu tiap minggu gembala kasih turun doa berkat. Doa berkat itu yang buat kita diberkati sekarang ini. Saya yakin sekali dan saya percaya hal itu. Karena itu saya jadi gembala ini juga karena doa mama saya dan juga bapak saya. Mereka sempat saya sudah jadi gembala, baru mereka bilang bahwa waktu di Maki itu kita taruh perut, tangan di perut. Bahwa anak pertama ini kita persembahkan untuk Tuhan. Nanti yang kedua, ketiga baru untuk kita. Dia jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi anak pertama itu milik Tuhan, tidak boleh jadi apa-apa. Dan hari ini saya berdiri sebagai anak sulung dari pelayanan orang tua saya yang jadi gembala. Pasal 3 ayat 11. Oh, wat legu dapat jadi terus ali gare ne ali yang di nota ko udah mundo lego. Tuhan Yesus di nobala yonda ni karken da gaya ba yonda ni jadi ni jadi ni yonda latakan baru ergi ni nobala wa ndatar karare owa garare mabin karare yebe ba mabin kunuger bo nen yonda ni yebo erbo nen ni nobala wa yoko Yesus ken da gaya ba. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Tukang. Kita langsung lihatkan. Pak Tukang mari. Bapak Tukang kamu tahu. Ya, benar ini. Dalam Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, Kepala Gereja, jemaat semua resmi, pelatakan batu. Selanjutnya yang kedua, Bapak Sekda Zanijaya, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan Bangun gereja ini. Baik, yang terakhir kami memberikan kesempatan kepada Bapak Emilius. Pekerjaan yang telah selesai cepat atau lambat adalah pengurusan panitia. Karena itu ke wilayah Maki dengan sebelum jalan Bapak Kritika Distrik Maki, Bapak Kepala Distrik, Bapak Asisten 2 Setda Lanijaya, jemaat damai, kemudian juga jemaat tetangga yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Wah, kalau ginauna wah. Pertama, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat ada di sini. Kalau sakit mungkin ada di rumah sakit sana, ada di rumah. Kalau tubuh kita sehat maka roh kita juga sehat, rohani kita juga sehat, semua ada di sini. Mari kita tepuk tangan untuk itu. Baik. Yang kedua kami menyampaikan permohonan maaf, Pak Bupati berkenan hadir. Terus tumpuk masuk sampai dengan jam 2 tadi, Pak Bupati harus pikun dengan Pak Presiden di Jakarta sehingga beliau mewakilkan kami untuk menghadiri acara peletakan batu pertama pada siang menjelang sore ini di tempat ini. Ya, prinsipnya
gereja itu adalah pribadi kita masing-masing, itu namanya gereja, di mana tempat orang berkumpul dan beribadah. Jadi terpenting di sini perlu saya sampaikan bahwa yang penting kita sudah membangun iman secara rohani itu sudah menjadi kuat dan mantap di hadapan Tuhan, maka doa kita tuh didengar oleh Tuhan. Di mana saja kita berdoa pasti Tuhan akan turunkan berkat begitu. Baik lewat keluarga kita, saudara kita, kita pemerintah juga salah satu sebagai mitra kami bisa menghadiri dalam acara ini, berarti tidak 100% juga kami akan bantu seperti itu. Sedikit berkat kalau ada memang kami akan memberikan bantuan. Jadi terima kasih Bapak-Bapak hamba Tuhan yang terus membina pertumbuhan rohani di jemaat masing-masing, karena pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan hanya itu. Bukan siapa tuh Kosai di Wamena yang biasa Anton ya. Pak Anton Kosai pernah dalam kaum profesi baptis dia melayani dan sampaikan. Nanti Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak pejabat menjawab nanti pada waktu bangun gereja di Wamena ini saya sekian, saya pernah bantu ini sekian. Tuhan apakah menerima itu atau tidak, seperti itu. Jadi akhirnya itu menjadi pertanyaan yang bikin saya pusing begitu. Jadi tidak ada pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan bahwa kita pernah sumbang ini dan sumbang itu. Pertanggungjawaban kita berapa jiwa saudara bawa, itu penting. Sehingga bukti dari iman itu akan menjadi nyata dalam hal-hal pekerjaan kecil maupun pekerjaan besar yang kita mau kerjakan, itu akan menjadi nyata. Umat Tuhan berkumpul beribadah, memuji memuliakan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kita berangkat ke surga. Itu intinya. Kilas balik saya ke belakang sedikit dulu. Saya ingat itu tidak ingat itu, tapi ketika saya punya mama ada di belakang sana, saya lihat dia punya muka. Sapu adik Minius ada di situ. Cikal bakal dari memulainya gereja ini itu ada di SD Presmaki di sana. Saya waktu itu SD kelas 3. SD kelas 3 saya tinggal di Kuigme di sana, malas-malas baru Pak Agapa pergi tangkap saya dan tinggal sama-sama di situ. Dari gembala pertama itu Bapak Garitue sudah almarhum. Dari waktu itu kita belajar di situ, bapak-bapak yang menggunakan bahasa Indonesia banyak, kita kamu yang bapak-bapak di bahasa daerah, tapi kadang-kadang kita dengar firman, kadang-kadang tidak. Jadi kita mulai ibadah di sekolah di sini sudah begitu. Bapak Garitue, Bapak Timotius Agapa, kemudian Bapak Tuan Serif yang dulu ada di sini, itu juga salah satu pendiri gereja ini pertama. Tuan Serif, Bapak Garitue, Bapak Timotius Agapa, itu adalah pendiri pertama yang kita sebagai anak sekolah, anak-anak pembantu, anak angkat yang tinggal sama-sama itu kita ibadah di situ. Baru dari situ kemudian dipindahkan, kita masuk di gereja yang paling kecil ada itu gedung sekolah minggu. Nah di situ baru kita mulai lagi masa bakar batu bawah sampai bangun gereja yang bentuknya salib. Itu memulai pelayanan ini. Jadi Timotius lagi satu bapak. Kemudian Minius ini mereka belum ada, tapi kegiatan itu kita jalan. Kita masih telanjang-telanjang baru antar makanan, bawa kayu, memulai. Dan hari ini sapu mama dengan sapu adik ada di sini bersaing ingat itu. Dulu kita berawal dari situ baru gereja ini ada. Gereja sudah berpindah kemudian ada di belakang kita di bawah ini. Kemudian hari ini semakin proses ini jalan sehingga dengan seiring berjalannya waktu maka akan dibangun di atas tanah ini. Dulu kita lihat di sini puncak, tapi sekarang sudah rata dan akan dibangun di sini. Harapan kami tempat ini menjadi tempat untuk orang memuliakan Tuhan dan mempersiapkan orang untuk masuk ke surga. Seperti itu. Itu harapan kami. Jadi Pak Bupati pesan Pak Sekda turun menghadiri acara peletakan batu pertama. Kemudian sampaikan salam kepada warga yang ada di Jemaat Damai. Beliau tidak bisa hadir karena tugas-tugas yang tidak bisa tinggalkan. Tapi beliau pesan, sampaikan kepada jemaat kalau mereka persiapkan proposal, Pak Sekda turun dan bawa datang seperti itu. Baik.
nilainya tidak bisa kita sampaikan, tapi kecil ataupun besar itu berkat dari Tuhan. Sehingga itu kita akan merencanakan di tahun depan, tahun 2023. Itu akan kami rencanakan. Saya pikir itu kurang lebih beberapa hal yang bisa dapat kami sampaikan atas perhatian kita semua. Kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Baik, terima kasih Bapak Sekda Wakil bisa ada sebagaimana ada sekarang karena Tuhan, dan kita bisa ada sekarang juga karena izin, semua karena hasil izin. Karena kami syukur kepada Tuhan karena itu. Pertama, yang terhormat Pak Bupati yang mewakili Bapak Sekda serta Bapak Asisten 1 dan seluruh rombongan yang telah hadir, Kepala Distrik dan juga selaku panitia, dan Ramil Maki serta rombongan seluruh anggotanya, Kapolsek Maki, Ketua Wilayah, para gembala, jemaat, tokoh pemuda, tokoh kaum ibu. Wah. Sebenarnya mungkin ini atas nama DPR, jadi atas nama tapi kalau saya secara pribadi ini saya punya gereja, jadi saya bicara secara keluarga saja. Lembaga terkait begini. Iya, kalau apa? Ya mulai kota kamu sama-sama ya, Ruo. Sama-sama ya, Ruo. Ya kuli ini ya mungkin wono inang ko rin kay gambi na ako na lega. Saya bilang original lega, semua Tuhan yang tahu. Persatuan, kesatuan, iman, jabu Yubum pakare dua orang memang bahan bangunan semua dari Wamena, batu juga dari jauh, ini berat. Kalau bikin rumah itu kamar-kamar, tapi biasanya cepat. Tapi kalau bikin gereja tidak ada kamar, tapi lama sekali baru selesai. Itu fakta dan kenyataan. Tapi kalau jemaat bersatu, kita berdoa, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan pasti selesai cepat. Ayo. Jadi mewakili masyarakat Maki, tadi mungkin tambahkan aspirasi dari panitia, sampaikan itu saya pertegas lagi. Bapak Sekda, ya kita bersyukur tepuk tangan karena kita bisa dari Maki bisa ada apa? Kita punya kakak bisa jadi Sekda. Harapan dari wilayah Dapil 2, Maki, Poga, Timba sampai Beam sana, banyak gereja yang belum ada, sudah mulai, ada yang mau mulai, tapi kenapa Dapil 1 dengan 3 mereka punya gereja begitu? Itu pekerjaan untuk Bapak Sekda berlaku pengguna anggaran. Kami mewakili masyarakat, ya saya karena representasi dari masyarakat, jadi sambung lidah rakyat. Jadi saya mau selagi Bapak Sekda masih menjabat, terus bangunan semua selesai. Nah, itu harapan. Jadi Mapodari ini, ya ini apa? Gereja Batra. Saya tadi keliling barusan lihat ternyata ini mereka mulai gereja Batra pakai batu. Dan itu mungkin ini kedua.
di wilayah Mapodadi. Pertama di Women di sebelah, kedua ini kita sama-sama gali, tapi mungkin di sana juga belum selesai juga. Jadi ada juga di Gua Negara, terus ada beberapa itu. Mungkin kami titip doa dan aspirasi sekaligus. Jadi kami juga kadang kecewa, iri juga dengan teman-teman di dapil 1 dengan 3. Kenapa nih mereka punya gereja nih permanen baru bagus-bagus begitu. Ya mungkin itu tanggung jawab kita. Dulu orang tua tidak sekolah, tapi mereka mulai dengan orger. Mungkin sila dengan orger, tapi seterusnya kayu. Dan hari ini memang generasi asing dari dua Injil itu memang mulai pembangunannya permanen. Supaya generasi berikut tidak usah pikir bangun gereja lagi. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan, intinya ya saya juga orang Maki, saya juga nanti masuk jadi panitia, jadi kita sama-sama bangun gereja. Terima kasih.